kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari Studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini mengenai osteoartritis pada sendi lutut. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Ghazali Said SPOT Kamars. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan panggul dan lutut dari Bethesda Hospital. Kita sapa dulu Dr. Ghazali yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, senang deh ketemu dokter ya hari ini. Mau nanya-nanya banyak gitu ya seputar OA pada sendi lutut. Sebetulnya kan OA kan bisa di bagian mana aja sih, tapi kan kali ini kita fokus ke sendi lutut aja ya dok ya. Nah dok, OA ini kan katanya ini memang cukup banyak dialami gitu ya. Kalau dulu anggapannya, oh ini penyakit degeneratif nih, artinya usia-usia lanjut nih yang lebih banyak mengalami. Tapi yang aku baca, aku dengar, aku lihat belakangan ini justru usia-usia produktif juga banyak juga gitu ya. Artinya kan, wah bayangkan di usia muda udah mengalami keluhan yang mengganggu sekali aktivitas hidupnya. Jadi kurang produktif takutnya kan. Jadi OA atau osteoartritis itu sebenarnya radang sendi bukan sih dok? Atau betul. Radang sendi lutut tuh pengertiannya bagaimana begitu dokter? Jadi saya mulai bahwa OA itu merupakan suatu istilah yang paling sering di dunia medis, dunia kedokteran, bahwa osteoartritis atau OA terjadinya peradangan pada sendi lutut yang menyebabkan sendi lutut bisa mengalami suatu proses di mana terjadi nyeri, kaku, terjadi kadang-kadang pada saat melakukan aktivitas terjadi gangguan, misalnya untuk berjalan atau semua segala macam. Jadi pengertian dari osteoartritis adalah terjadinya suatu peradangan pada sendi, baik itu pada sendi lutut maupun sendi-sendi yang lain. Tetapi spesifik ini oleh karena proses yang bersifat menahun, sehingga sangat cukup mengganggu kepada penderita yang mengalami gangguan pada osteoartritis ini. Tapi untuk menjadi radang itu sendiri, artinya apakah memang proses yang cukup panjang seperti penyakit kronik atau bisa juga traumatik gitu ya? Jadi pada umumnya untuk kasus OA ini adalah suatu keadaan di mana bersifat degeneratif. Jadi infeksi yang bersifat degeneratif ini bersifat menahun. Seiring perjalanan usia bisa terjadi peradangan pada sendi lutut. OA sendiri ini bisa ada dua macam, itu oleh karena primer karena sesuatu hal dari pasien tersendiri, kemudian dengan sekunder. Sekunder misalnya oleh karena adanya penyakit-penyakit yang lain, misalnya oleh karena kegemukan atau sering aktivitas yang berlebihan atau overuse, bisa menyebabkan terjadinya OA. Jadi definisi OA memang adalah suatu keadaan di mana terjadi kekakuan pada sendi lutut atau nyeri pada sendi lutut oleh karena beberapa hal. Kekakuan dan nyeri pada sendi lutut ya. Karena beberapa faktor Iya, gitu iya. Jadi kalau misalnya kita, apa sih biasanya yang dikeluhkan dok? Artinya kan OA sendiri juga kan ada yang masih ringan gitu ya, ada juga yang memang sudah berat gitu. Itu bisa dilihat dari ini nggak sih? Misalnya kalau lagi jalan, apakah ada bunyi yang terdengar gitu ya? Atau baru bangun tidur katanya ada yang sulit ditekuk lagi lah atau apa ketika mau meluruskan kakinya gitu ya? Jadi bagaimana dok kalau kita amati dalam keseharian aja sih? Iya, dari beberapa pakar membagi bahwa OA itu ada 4. Ya, dari pertama secara radiologis, dengan gambaran radiologis tidak ada, cuma ada keluhan saja yang sakit. Nah, bisa kita lihat. Jadi setiap ada nyeri pada sendi lutut, kita sudah bisa berpikiran bahwa ada masalah di sendi lutut. Yang kedua biasanya sudah gambaran radiologis sudah mulai ada dan nyerinya masih permanen sakit. Tapi ini nyerinya sudah berlangsung cukup lama. Kalau ketiga sudah mulai terada gambaran ronsen, kita lihat sudah mulai menyempit sedikit, kemudian nyerinya tetap ada. Dan yang keempat itu sudah sangat cukup berat, jadi sudah severe, jadi sangat cukup mengganggu kepada pasien. Nah, dari beberapa gambaran epidemiologi pun dikatakan bahwa WHO melaporkan 40% dari kasus-kasus OA ini dialami oleh pada usia di atas 60 tahun. Terus di Indonesia sendiri 5% dari kasus 40 tahun ke atas itu sudah mengalami OA. 40 tahun ke atas. 40 ya.
Terus antara 40 sampai 60 itu sekitar 30% yang mengalami OA. Nah, setelah selebihnya itu lebih tinggi lagi. Nah, jadi kita berpikir bahwa kasus osteoartritis ini sangat berhubungan dengan degeneratif. Tapi ada beberapa faktor risiko yang cukup menyebabkan OA. Pertama, usia. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin di sini memang cukup lebih berat pada wanita. Di atas, terutama di atas 40 tahun. Karena pada usia di atas 40 tahun, sudah mulai terjadi proses hormonal, jadi keseimbangan hormonal estrogen dan progesteron pada seorang wanita. Ketidakseimbangan hormonal. Iya, ketidakseimbangan tersebut sehingga bisa menyebabkan terjadinya osteoartritis. Walaupun demikian pada kasus laki-laki pun bisa terjadi tersebut. Tetapi dari kasus yang ada lebih banyak pada wanita dibanding dengan laki-laki. Tapi umumnya memang di atas usia 40 tahun sudah mulai terjadi. Usia, jenis kelamin. Tadi kalau betul. dari segi berat badan, jadi yang over atau yang obese begitu ya dok? Kalau untuk dari lifestyle, katanya juga kan penggunaan heels atau apa, karena kan menahan beban yang terlalu. Ini artinya yang setiap hari menggunakan ya dok ya? Jadi profesi sebenarnya tertentu iya. begitu ya? Jadi memang pada kasus-kasus OA ini karena berhubungan dengan obesitas atau berat badan sangat cukup mengganggu kalau kita menggunakan high heels ya. Jadi proses berjalan atau aktivitas sangat mengganggu terutama pada kasus-kasus yang mengalami OA. Tetapi sebaiknya pada kasus-kasus yang mengalami OA lebih baik menghindari atau menjaga supaya postur tubuh yang lebih bagus, menghindari postur tubuh, obesitas. Walaupun misalnya berjalan dengan menggunakan high heels, ya bisa saja. Tetapi alangkah baiknya kalau menghindari faktor-faktor tersebut. Jadi jangan menambah beban yang berlebih juga gitu betul, ya dok ya. Kalau untuk ini dok, gerakan-gerakan yang katanya ini kurang tepat, tapi bisa memicu juga gitu dok. Misalnya salah mengangkat barang begitu, itu posisi yang sebenarnya tadi, nggak dok? Bisa memicu sebenarnya ya. Kalau itu lebih sering terjadi pada tulang belakang. Ya, kalau kita salah mengangkat barang atau beban yang terlalu berlebihan dengan posisi-posisi yang kurang bagus, itu bisa menyebabkan terjadinya nyeri. Tapi nyerinya itu pada tulang belakang, sehingga biasanya di situ tulang belakang ada beberapa saraf-saraf tulang belakang yang mengalami suatu penekanan. Tetapi kalau pada kasus-kasus OA, itu memang bisa juga terjadi kalau kita melakukan aktivitas, misalnya pada saat mengangkat, berjalan, kemudian pada naik tangga atau turun tangga, bisa juga salah satu faktor penyebab. Nah, semuanya itu berujung kepada dengan aktivitas sehari-hari. Aktivitas yang artinya terlalu banyak bergerak atau justru sebaliknya jarang bergerak? Sebenarnya aktivitas itu adalah yang bisa terukur ya, sehari-hari yang kita lakukan. Kalau over activity juga sebenarnya sangat cukup mengganggu. Tetapi kalau aktivitas seperti sehari-hari, kalau usia muda seperti sekarang ini kan masa pandemi, jadi banyakkan orang berdiam diri di rumah, ya, menjaga untuk aktivitas di luar. Ya. Tetapi di rumah alangkah baiknya kalau kita melakukan stretching, olahraga yang sedikit bisa memberikan suatu kelenturan pada otot dan tidak menyebabkan kekakuan pada sendi. Oke. Tapi OA sendiri bisa nggak dialami, maaf, anak-anak atau remaja? Karena kan tadi lebih ke orang dewasa ya dok ya? Iya. Tapi kalaupun memang ada, kasusnya pasti jarang dan pemicunya apakah sama juga dok? Sebenarnya bisa aja kalau terjadi pada remaja. Tapi OA ini bisa yang bersifat primer karena sekunder. Sekunder tadi saya sebutkan karena misalnya ada pernah trauma atau kecelakaan, terutama pada sendi lutut, misalnya pernah patah apa segala macam, itu bisa memicu terjadinya OA. Jadi kita mengetahui bahwa OA sendiri itu adalah adanya masalah di cartilage atau tulang rawan pada sendi. Tulang rawan? Ya, tulang rawan pada sendi. Kalau ada masalah pada tulang rawan sendi ini bisa menyebabkan terjadinya OA. Nah, ini adalah faktor pemicu. Kalau orang-orang anak muda misalkan yang aktivitasnya yang cukup banyak di luar rumah atau olahragawan atau yang pengendara motor atau segala macam kena trauma atau kecelakaan lalu lintas, terutama mengenai pada sendi lutut, itu salah satu penyebab bisa terjadinya osteoartritis, terutama untuk pada usia muda. Sebenarnya kalau dipikir-pikir osteoartritis kan bukan sesuatu yang mengakibatkan penyakit nih, biasanya mengancam nyawa gitu ya. Kalau ini memang lebih ke mengganggu kualitas hidup, tapi kalau dibiarkan
efek apa ya yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pasien itu sendiri, apa yang paling dikhawatirkan dok? Sebenarnya yang paling bermasalah pada kasus OA ini adalah mengganggu untuk aktivitas sehari-hari. Kedua, rasa nyeri dan tidak nyaman pada penderita. Jadi karena tidak nyaman atau nyeri yang cukup berkepanjangan dan cukup lama bisa menyebabkan orang tidak nyaman, terutama mengganggu kualitas hidup kita, tidur kurang nyaman, aktivitas sehari-hari tidak enak, jadi sangat mengganggu. Nah itulah kadang-kadang dikhawatirkan. Tetapi secara untuk kasus yang cukup berat sekali sampai mengancam nyawa mungkin tidak. Tetapi aktivitas sehari-hari cukup terganggu. Sehingga kadang-kadang pasien datang berobat, terjadi gangguan tidur, kecemasan oleh karena nyeri. Apakah saya sehari-hari ini bisa tetap melakukan aktivitas atau tidak? Ya. Tapi kalau untuk sampai terjadi perubahan bentuk kaki gitu, mungkin nggak dok? Sebenarnya bisa, ya sangat bisa. Nanti ada pada slide bisa sampaikan bahwa perubahan bentuk kaki itu bisa berganggu, terutama pada sendi lutut. Kalau sudah terjadi pengikisan pada sendi lutut, ada tulang rawan, bisa pengikisan pada daerah tertentu. Kalau di daerah samping di tengah bisa membentuk seperti O, ya, jadi kakinya bentuk O. Atau juga seperti X. Itu karena terjadi pola keseimbangan dari sendi lutut tidak terjadi. Sehingga pada saat pasien atau penderita berdiri itu tidak seimbang, kadang berbentuk O atau lebih parah lagi bisa seperti kaki X. Nah itu semua karena kelainan pada sendi lutut. Nah ini ada di slide ya? Ya nanti ada di slide. Kita jeda dulu deh kalau begitu, nanti dilanjutkan di segmen kedua bahas yang ada di slide ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai osteoartritis pada sendi lutut bersama dengan Dr. Ghazali Said, SPOTK Mars. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan panggul dan lutut dari Bethesda Hospital. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Jadi untuk lebih jelasnya langsung aja slide-nya ya, presentasinya coba ditampilkan satu persatu. Proses terjadinya atau patogenesisnya ini sebetulnya tidak diketahui secara pasti. Kenapa gambarnya ada seperti apa nih, hewan lagi kebingungan ya dok ya? Bila dikaitkan dengan materi ini apa maksudnya dokter? Ini sebenarnya ini gambaran bahwa patogenesis dari osteoartritis ini masih sampai saat ini belum tidak diketahui secara pasti, sepastinya. Tetapi ada beberapa anggapan teori yang menyebabkan bahwa beberapa terjadinya gangguan pada OA itu adalah karena ada masalah pada tulang rawan sendi atau articular cartilage. Nah, ini dari sini dikembangkan beberapa pakar mengembangkan penyebab untuk osteoartritis ini. Next. Slide berikutnya ini tentang, jadi tadi ya masih dugaan faktor resiko aja gitu ya dok ya. Nah, ini ada gambaran sendi secara mikro. Kita melihat pada isi daripada sendi tulang tersebut, yang biru adalah subchondral bone atau jaringan cartilage yang masih normal, lambat laun bisa mengalami suatu masalah dari pengikisan tahap awal, kemudian lebih lanjut lagi sudah mengalami perusakan yang sudah lebih banyak mengalami, sehingga matriks atau articular cartilage itu mengalami degradasi. Degradasi daripada articular cartilage ini ada beberapa sebenarnya patogenesis yang paling jelas itu karena ada pakar mengatakan bahwa ada dua, adanya abnormal dari stres dari articular cartilage, misalnya pada berat badan atau segala macam. Kemudian yang kedua ada kerusakan yang sendiri dari tulang rawan tersebut. Jadi secara anatomikal memang sudah mengalami kerusakan, misalnya karena kelainan autoimun atau autoimun compromise, misalnya pada penyakit-penyakit rheumatoid arthritis, itu bisa. Tapi awal mula pengikisan ini berarti belum ada gejala khas ya dok ya? Iya, sebenarnya sih belum ada gejala khas ini, tapi lambat laun bisa akan mengalami suatu pengikisan pada cartilage atau tulang rawan tersebut, sehingga lambat laun
karena masalah osteoartritis ini adalah kita berpikir bahwa semata-mata adalah masalah di tulang rawan sendi, sehingga beberapa kasus kita harus memberikan treatment atau menjaga supaya tulang rawan sendi kita tetap terpelihara dengan baik, dengan pertama menjaga berat badan, aktivitas sehari-hari, bisa kerjakan dengan jalan olahraga rutin. Maksudnya olahraga rutin ini adalah untuk memperkuat sendi-sendi atau otot-otot yang melakukan pada sendi, jadi sehingga untuk menyebabkan terjadinya OA itu bisa lebih dihambat. Coba slide berikutnya lagi tentang apa berikutnya? Nah ini orang yang sering bingung tuh antara osteoartritis Iya, ini sebenarnya orang sering bingung antara osteoartritis dan osteoporosis. Nah, ini udah jelas pada gambar ini. Kalau OA itu atau osteoartritis itu adalah semua masalah pada sendi. Sendi yang paling terkena adalah tulang rawan. Tulang rawan yang masalah. Kalau osteoporosis itu pada tulang itu sendiri yang mengalami suatu penipisan atau pengeroposan dari tulang rawan sehingga menyebabkan tulang. pengeroposan. Iya. Jadi gambaran yang lain juga itu osteoartritis juga bisa dibedakan dengan bingung dengan rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis juga bisa bingung. Jadi ada beberapa penyakit mengenai yang ada itis-itisnya tersebut adalah osteoartritis, osteoporosis dan rheumatoid arthritis ya. Kalau yang itu autoimun ya dok ya? Ya autoimun kalau RA. yang RA. Coba next slide, mungkin ada perbandingan lebih jelas lagi. Nah yang ini ada membedakannya membedakannya sebenarnya itu karakteristiknya ini dari segi penyebabnya sudah berbeda. Satu karena autoimun, satu oleh karena degenerative disease. Kemudian tempat-tempat lokasinya juga kadang-kadang berbeda. Kadang sendi-sendi yang besar biasanya osteoartritis, macam panggul, lutut. Kalau rheumatoid arthritis biasanya sendi yang kecil pada tangan, apa semua. Jadi nyeri sendinya tuh nyeri di tangan ya kalau yang RA biasanya, itu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Ini gejala-gejalanya ya, gejala peradangannya. Peradangannya ya, inflamasi. Mungkin artinya gini, apa kan kalau radang tuh logikanya ada merah bengkak gitu ya, anggapannya seperti itu. Tapi kalau untuk dibawa aktivitas, tadi kan ciri-cirinya apa yang mau jalan nggak nyaman, sulit ditekuk. Sebenarnya gitu. itu yang paling pertama dikeluhkan adalah karena nyeri. Nyerinya. Nyeri. Jadi semua pasien yang datang berobat ke dokter itu oleh karena nyeri. Nah sekarang nyerinya ini kita harus memilah apakah nyerinya ini benar-benar berasal dari lutut atau di luar dari lutut. Misal dari pinggang tadi dok? Dari pinggang itu masalahnya juga berbeda. Dari pinggang bisa menyebabkan karena juga bisa sebenarnya, tapi bisa karena pada tulang dari tulang belakang ataukah di luar dari tulang, misalnya ada penjepitan pada saraf tulang belakang, juga bisa karena ada masalah pada otot di otot pinggang apa semua segala macam. Nah bisa menyebabkan nyeri pinggang belakang. Nah sangat berbeda. Jadi kalau nyeri menjalar dong itu? Iya bisa menjalar. Demikian pula kalau nyeri pada pinggang itu bisa menyebabkan nyeri menjalar ke lutut dan kaki. Nah nyerinya ini sangat spesifik, khas sekali. Baik, coba. Jadi kalau orang dengan OA tuh tahu ya lokasi nyerinya tuh di mana, terus juga rasanya bisa digambarkan dengan jelas gitu ya dok ya? Betul. Gitu. Coba slide berikutnya lagi tentang apa? Tadi kan gejala inflamasi ini. Nah ini penemuan. Ini kan gambaran klinis kalau pasien datang berobat ke kita, pertama kali kita melihat bentuk ya. Jadi kita menginspeksi. Inspeksi kita melihat pasien datang. Biasanya pertama kita sudah melihat satu bentuk kaki, pasien datang dengan misalnya ada overweight atau obesitas, kemudian dan kita melihat bentuk lutut. Lutut itu sudah jelas kita melihat ini ya dari depan bentuknya sedikit agak melengkung. Kemudian kita memeriksa dari samping, dari samping kadang-kadang di belakang dari sendi lutut itu sudah mulai sedikit pembesaran. Sedikit pembesaran gitu ya? Iya, lebih besar atau. Coba di slide berikutnya lagi deh ya, ini kan hanya contoh aja. Ini ada beberapa faktor risiko yang saya sampaikan tadi, selain dari itu faktor risiko pada usia ya, usia di atas 40 tahun, kemudian obesitas, dan karena ada aktivitas misalnya pada overjoint, bisa menyebabkan terjadinya osteoartritis. Jadi kesemuanya ini bisa menyebabkan, terutama yang juga biasa terjadi malformasi pada joint atau sendi lutut itu bisa berbentuk seperti X. Nah,
inactivity juga bisa atau ya Nah, tim rebahan, iya, gitu iya, ya. Oke, ya, intinya tadi kan dugaan faktor resikonya aja Iya, gitu ya dok betul. ya. Oke, baik, next slide tentang apa? Oh, kok ada Nah, ini gambar gambar perut? ya, ini gambar pemeriakan untuk klinis dengan gambaran radiologis ya. Kalau klinis pasien pertama datang udah nyeri pada sendi lutut. Kalau udah nyeri pada sendi lutut biasa nah, kemungkinan kita memikirkan bahwa ini penyakit OA. Dan bukan hilang timbul ya nyerinya ya dok ya? Apa Iya, bisa sebenarnya membaik dia di sebenarnya tengah-tengah? ciri khas pada OA itu pada nyeri pada pagi hari itu kurang lebih 30 menit. Ya, habis itu dia hilang. Padahal di bawah istirahat Iya, ya, bawa habis istirahat tidur dia kan? hilang. Jadi dia tidak bersifat terus-menerus. Di bawah istirahat hilang. Beda dengan penyakit rheumatoid arthritis. Dia nyerinya lama, lebih dari 30 menit pada morning stiffness atau bangun pada pagi hari. Nah itu gejala klinisnya Ya. tadi ya. Nyeri, terus juga obes maksudnya dok? Ya obes juga. Terus Jadi- pada ronsen juga kelihatan ya. Kelihatan, Ya, itu ya. dari hasil pemeriksaan ronsen. Iya, Ini betul. dengan apa dok? MRI atau dengan Dengan ronsen? radiologi pemeriksaan polos ya. Jadi kadang-kadang kita dengan sederhana kita memeriksa selain daripada pemeriksaan klinis, datang kita melihat pasien yang cek pertama dan yang pemeriksaan radiologis. Radiologis kita sudah melihat di situ adanya sedikit narrowing atau penyempitan dari sendi. Narrowing ya? Iya, penyempitan sendi ini bisa menyebabkan nyeri. Nah, di antara tulang dengan tulang itu ada cartilage atau tulang rawan. Tulang rawan inilah yang bisa menyebabkan tadi yang saya sampaikan bahwa nyeri pada sendi lutut. Oke, baik. Slide berikutnya masih ada ya. Ini osteoartritis. Sebenarnya penyakit pada sendi dan jaringan periartikuler gitu ya Iya, dok ya? jadi jaringan-jaringan dari yang bagian tepi bisa menyebabkan juga yang saya sampaikan tadi osteoartritis walaupun dari sendi lutut, sendi tangan juga bisa mengalami ya. Sendi tangan juga. Iya. Kita fokus bahas yang pada lutut Iya. ya dok ya. Tadi ini kelihatan bahwa yang sudah severe atau sudah lebih lanjut lagi masalah pada sendi lutut itu kakinya seperti huruf O. Nah ini ya harus kita melakukan tindakan untuk pertama kita harus memperbaiki bentuk, ya. Kedua selain bentuk nyeri. Tapi sebelum kita melakukan tindakan operasi ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Kita mengecek dulu semua fungsi-fungsi paru, fungsi otot, kekuatan otot kalau masih bagus. Kemudian nggak ada masalah-masalah yang lain baru kita tindakan operasi. Oke. Nah kaki otot ini adalah membuat penderita sulit berjalan, apalagi mau berjalan jauh. Karena bentuknya aja sudah tidak lurus, tidak sempurna. Oke, baik. Coba slide berikutnya lagi. Apa gambaran terapi? Oh, ini fisioterapi. Iya, ini ya beberapa yang biasa kita lakukan selain daripada menjaga sehari-hari aktivitas kita bisa dengan fisioterapi. Fisioterapi ini adalah bertujuan untuk strengthening dari otot-otot, menguatkan otot bisa dengan duduk. Pada saat kita duduk aja kita bisa lakukan aktivitas seperti Menguatkan sehari-hari ya. otot. Kemudian mengangkat strengthening kita punya tangan ke kepala. Nah, dengan sederhana dengan Hal-hal simpel sebetulnya ya, simpel dok, ya ya. sebenarnya. Kalau kita di kantor bisa aktivitas hari istirahat kita olahraga, melakukan sedikit fleksi atau menekuk pada sendi lutut dan meluruskan. Kemudian kita mengangkat sendi tangan, kepala untuk rileks sedikit. Itu. Kemudian sudah lebih lanjut lagi kita bisa berdiri. Kita bisa berdiri lihat di sini kita di samping meja, kita angkat kaki sebelah ke kiri. Kemudian ambil kursi, kita menekuk sedikit seperti gerakan pada sholat ya. Ya. Nah, kalau sudah di luar rumah, kita bisa melakukan aktivitas berjalan. Oh iya, walaupun lagi pandemi ya dok ya. Pandemi kita menghindari sedikit ya. Pakai masker deh. Tapi kita tetap mengikuti social distancing ya. Oke. Ya. Oh, tapi maaf, ini yang untuk penguatan otot ini sendiri dilakukan setiap hari atau seminggu berapa kali aja? Sebenarnya sih tiap hari bisa kita melakukan sendiri ya penguatan otot. Durasinya berapa, ya, dok? durasinya kurang lebih 30 menit lah. 30 menit tuh? Iya, 30 menit sehari kita bisa aktivitas pemanasan supaya tidak mengalami kaku pada sendi lutut dan sendi yang lain. Jadi bisa kita lakukan. Setiap hari kita bisa melakukan strengthening, stretching otot-ototnya seperti pada gambar tersebut di atas. Coba slide berikutnya lagi, ada nggak? Atau slide yang tadi? Nah. Ini sih, oke. Oke. Kalau nggak kita bahas ini aja deh. Karena Iya. tadi kalau udah parah memang harus Iya, dibedah kalau gitu. sudah parah ini sudah karena dia berhubungan dengan sendi. Jadi sendi mana saja yang bisa kita lakukan tindakan surgery, mulai dari sendi bahu, sendi siku, sendi panggul dan sendi lutut. Pada hari ini kita fokus pada sendi lutut, kita lakukan total knee replacement. Jadi pada pasien yang sudah mengalami gangguan pada sendi lutut atau dengan kata lain
sendi lutut yang sudah mengalami OA sudah severe atau sudah mengalami lebih lanjut lagi, Lebih lanjut ya ya istilahnya. sudah severe. itu tidak ada cara lain kecuali kita dengan tindakan surgery, dengan operasi. Nah, operasi Kalau gini masih ya. ringan dengan tadi stretching aja cukup gitu Iya, ya. kalau masih ringan, masih stretching cukup. Bisa kalau misalnya mengatasi nyeri kita berikan obat-obat anti nyeri. Anti nyeri. Iya. Disuntik, diminum, Ada yang bisa diminum, ada bisa disuntik ya untuk kalau pada sendi lutut ya. Oke, gitu Iya, ya dok ya. Dan juga mungkin modifikasi lifestyle-nya juga tadi Oke, ya. Jangan lifestyle terlalu kita bisa pasif jaga, juga iya, ya. betul. Oke, tapi Iya. kalau untuk pola makan segala macam nggak terlalu berpengaruh ya dok ya? Iya, pola makan cukup pengaruh juga sih sebenarnya. Oh. Iya. Iya. Yang Iya. penting tadi ya banyak makan makanan yang ya pola gizi seimbang lah ya Pola dok. gizi seimbang, Ya, balik lagi betul, ke iya, situ gitu iya. ya. Ada lagi slide-nya sebelum kita masuk ke pertanyaan dari email? Oh sudah Selesai. habis ya. Baik, jadi sekarang kita bahas pertanyaan dari email nih. Pertanyaannya juga menarik-menarik dokter. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Yunita, usianya 57 tahun dari Iya. Ciputat, Tangsel, Tangerang Selatan. Oke. Dokter, saya penderita skoliosis 50%, so far tidak ada keluhan, alhamdulillah. Olahraga sehari-hari ini yoga dan sepeda, baik sepeda statis atau di luar rumah sebanyak 10 km. Berat badan biasanya di kisaran 53 sampai 55 kg, namun sekarang 57 kg. Tinggi badan 157. Iya. Cukup atau apa tuh dok? Oke, namun keluhan saya saat ini lutut kiri mulai bunyi-bunyi keretek dok, tapi Iya. tidak sakit ya, hanya bunyi aja dan masih bisa alhamdulillahnya ditekuk. Pertanyaan saya, apakah ada infus dalam kurung bukan suntik? Infus untuk tulang atau infus untuk sendi dan apakah itu bisa membantu menambah cairan atau pelumas sendi? Oh, bahasanya pelumas sendi ini. Oh, iya. Terima kasih. Biar apa? Mesti biar licin. Iya, oke. Bagaimana itu dokter untuk Ibu Yunita 57 tahun ya? Iya. Pertama melihat dari keluhannya dari disampaikan bahwa ada keluhan anak skoliosis ya, skoliosis pada yang diderita. Nah, skoliosis juga ini kita harus mengetahui apakah dia skoliosisnya ringan, sedang atau berat ya. Kalau mungkin dari sampaikan dari Ibu Yunita, skoliosis masih cukup ringan 50% so ya. far tidak ada so far keluhan. masih ringan, tidak ada keluhan, tidak ada masalah. Kemudian dari berat badannya 57 ya, 57. Tinggi 157. 157. Berat badan 50 ya. Biasanya dok katanya berat badannya 53 sampai 55 Oke, kilo, itu- tapi sekarang naik 2 kilo jadi 57. Oke. Lagi pandemi mungkin ya. Pandemi mungkin ya. Sebenarnya sih kalau kita 57. mau mencapai berat badan proporsional ya, itu dikurang 100 ya. Ya mungkin sekitar 50 dong kalau 50, begitu dok. 50 ya. Sekitar Sudah 50. mencapai Tapi kan usia proporsional. 57 dok. Usia 57 ya. Ini tidak terlalu obes sebenarnya sih kalau melihat ya. Cuma dia ada keluhan-keluhan yang lain, tapi sudah mengalami bunyi-bunyi pada sendi lutut. Nah, tadi kita melihat dari faktor risiko. Faktor risiko memang bisa berdampak pada usia, terutama di atas 50 tahun atau 40 tahun. Kemudian pada wanita, wanita tadi saya sampaikan, mungkin masalah sendi lututnya ini masih tahap awal. Ya. Tahap awal artinya masih mulai proses untuk terjadinya proses degeneratif sendi lutut. Tetapi alangkah baiknya tetap menjaga keseimbangan berat badan. Kalau menurut saya dengan berat badan tersebut bisa tetap dijaga supaya jangan terlalu obes, terlalu gemuk. Kemudian aktivitas sehari-hari tetap dipertahankan ya. Dan ya, olahraga, segala yoga. Tapi harus kita bahwa ada faktor predisposisi yang lain tadi disampaikan adanya skoliosis ya. Nah, ini harus Skoliosis tuh pengertiannya apa sih dok? Tulang artinya skoliosis itu belakangnya. artinya tulang belakang tidak mengalami suatu kesempurnaan atau tidak lurus. Tidak lurus Iya. gitu ya. Iya. Nah ini untuk seputar infusnya ini mungkin ditahan dulu ya, disapa Iya. dulu penelponnya ya. Baik. Iya. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Iya, selamat siapa pagi. di mana? Dengan Tita di Tangerang Selatan. Baik, ingin bertanya apa Mbak atau Ibu kepada dokter? Langsung saja Iya, pertanyaannya. selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Bu. Ini dokter, suami saya, ini sudah Iya. jalan 3 minggu. Iya. Pembengkakan di pergelangan kakinya, di engkel kaki. Iya. Iya. Nah, ini kan berat badannya udah overweight nih dokter. Iya. 125 kilo dengan Iya. tinggi 172. Iya. Iya, Iya. jadi kemarin ini sempat ke dokter, sempat di ronsen dokter. Iya.
kata dokter ortopedinya itu ada pengapuran Iya. di engkel kaki, Iya. harus segera dioperasi. Iya. Tapi suami saya ragu-ragu, masa iya sih, cek darah nih akhirnya. Iya. Cek darah, darahnya normal, kecuali memang ada asam urat itu 7,1, cuma sedikit naiknya. Iya. Lalu konsumsi obat asam urat, tapi bengkaknya ini dokter nggak sehat-sehat, sembuh-sembuh gitu loh. Jadi sebentar cenut-cenut, nanti kempes, nanti bengkak lagi. Sampai sekarang nih dokter, sudah jalan 3 Iya. minggu. Iya. Jadi agak berpikir dulu nih, benar-benar harus operasi kah atau ada alternatif obat lain gitu Iya. dokter. Iya. Usia suaminya berapa Bu Nita? Kenapa? Usia Usia suaminya? 39 tahun. Dokter ada yang ingin tanyakan dulu kepada Bu Nita seputar suaminya. Apakah pernah ada riwayat penyakit sebelumnya atau memang fokus dengan penyakit ini, Bu? Ada penyakit-penyakit yang lain? Penyakit-penyakit lain nggak ada dokter. Iya. Jadi cuma ini aja sih dokter. Cuma memang awalnya tadinya kan olahraga, jogging, Iya. terus besoknya itu badminton, Iya. dan terus ya beriring 3 hari tiba-tiba kakinya bengkak, cenut-cenut bengkak gitu dokter. Oke. Radang ankle Iya. kaki. Baik, tadi ya. Ibu Nita Bu ya. Nita ya, silakan, Dok. Ibu Nita, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau melihat dari histori perjalanan penyakitnya tersebut, ada riwayat melakukan aktivitas olahraga. Tadi kan habis olahraga badminton, apa semua lari, jogging, apa segala macam. Nah, salah satu penyebab terjadinya masalah pada sendi ankle atau pada ankle joint-nya tadi itu adalah karena adanya trauma. Habis pada repetitif trauma, misalnya pada olahraga, apa semua. Tadi sampaikan berat badannya cukup sedikit obes juga, mohon maaf ya, 100 lebih ya. 125 kilo, 125 kilo ya, ini tinggi 172. 172, jadi over. Mungkin dari berat badan sudah over, kemudian trauma yang mungkin bisa dialami anak karena repetitif trauma ya, karena tiba-tiba bengkak tersebut bisa karena ada peradangan pada sendi ankle tersebut. Ya. Nah, mungkin sebaiknya periksa-periksa laboratorium yang lain ya. Kalaupun dokter ortopedi yang mengatakan untuk lakukan tindakan operasi, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain kalau ada masalah pada sendi ankle. Operasinya mungkin untuk memperbaiki pada sendi ankle tersebut jika ada misalkan ada garis retak atau masalah di ankle tersebut. Nah, mungkin dari situ operasinya kan ada dua, Bu, bisa konservatif, bisa operatif ya. Konservatif itu bisa saja kita melakukan memasangkan imobilisasi atau memasang gips sementara untuk mengurangi aktivitas pada sendi ankle. Terus juga tadi sempat dicek gitu ada asam urat juga udah diobatin juga gitu ya. Tapi tadi mungkin ada alternatif lagi nggak sih selain dibedah gitu ya, dioperasi gitu ya. Tadi pasang gips gitu ya, Dok? Iya, sebenarnya sih alternatif yang paling ini kita selalu berpikiran bahwa kita konservatif dulu tanpa operasi ya, dengan melakukan imobilisasi pada sendi. Artinya sendi kita mengistirahatkan istilahnya ya, lebih simpel lagi. Sendinya kita istirahatkan supaya tidak mengalami proses yang lebih lanjut atau bengkak apa semua segala macam. Karena kalau misalkan ya bengkak apa semua segala macam sangat mengganggu. Itu bisa dengan kita istirahatkan. Selain itu kalau mau lebih bagus kita kalau radangnya lebih lanjut kita bisa kompres dengan yang dingin. Dingin ya? Ya, kompres es yang dingin supaya bisa membantu untuk meredakan radangnya. Jadi istirahat, kompres Iya, gitu ya. Untuk posisi tidur atau apa posisi gitu? tidur lebih bagus di elevasi. Elevasi artinya lebih tinggi sedikit dari jantung. Paling 1 bantal ditinggikan supaya untuk mengurangi lebih lanjut pembengkakan pada sendi ankle. Intinya tadi konservatif dulu dicoba begitu ya, Dok ya. Iya, betul. Baru nanti dilihat dulu lah hasilnya bagaimana, monitoring, pantau terus gitu ya. Baiklah, Dokter, dilanjutkan kembali ya. Tadi mudah-mudahan jawabannya cukup membantu ya atau sangat membantu ya untuk Bu Nita dan keluarga ya. Baik, pertanyaan dari Bu Yunita tadi, infus tapi bukan suntik, Dok. Infus untuk tulang atau sendi? Apa bisa menambah cairan untuk pelumas? Kalau kita fokus pada osteoartritis ya, infus yang diberikan pada osteoartritis itu ya semata-mata hanya untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian penyuntikan pada sendi lutut kita berikan dengan namanya asam hyaluronat ya. Itu membantu. Jadi sudah diteliti oleh pakar, asam hyaluronat ini bisa bekerja pada sendi lutut ya untuk membantu
artikular cartilage itu bisa suplai makanan ada dari situ. Jadi tulang rawan ini bisa dengan adanya asam hyaluronat ini bisa membantu untuk mengurangi masalah-masalah pada tulang rawan tersebut. Tapi nggak mungkin sekali ya dok, harus berkali-kali. Ya tergantung ya, dari kekentalan. Oh. Jadi viskositas dari obat asam juga ini bisa menentukan berapa periodik kita menyuntikkan. Ada bisa 3 kali. Kalau yang dari beberapa perusahaan-perusahaan farmasi itu sudah menciptakan suatu asam hyaluronat ini kekentalannya lebih kental sehingga penyuntikannya tidak harus berulang-ulang. Oke. Ya. Dok, tapi kalau untuk mengatasi ini secara umum ya balik ya, untuk mengatasi nyeri di sendi lutut, boleh nggak sih kita, kan banyak yang jual bebas tuh dok yang seperti roller gitu dioles dari luar gitu, itu cukup membantu untuk mengurangi keluhan nggak? Baik, itu semata-mata hanyalah sebagai untuk mengurangi rasa nyeri saja ya. Okay. Jadi untuk memberikan rasa nyaman, arti karena dia ada mint ya, rasa yang lebih sedikit hangat. Hangat tersebut ya bisa membantu. Katanya beberapa ini bisa obat tersebut bisa sampai masuk menembus kulit, iya kan katanya begitu dok. Ya masuk sampai ke tulang dan sampai ke persendian, nah, cukup membantu. Gitu, intinya membuat nyaman itu juga kan yang dicari begitu dok. Kan kalau keluhannya terus-menerus begitu kan ya uring-uringan juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak nyaman membuat lah. susah tidur. Iya gitu kan. Jadi kenyamanan itu juga yang dibutuhkan ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak ya, Bapak Uwan Suarni dari Tangerang, usianya 52 tahun. Pertanyaannya, saya mengalami sakit di bagian sendi lutut dan kendala saya ingin jalan agak cepat, nggak bisa dok. Mau jongkok aja susah. Nah ini jongkok susah kan, bisa dibayangkan. Bagaimana mengatasinya, dengan pengobatan seperti apa? Terima kasih. Kalau terapi tadi ada konservatif, ada yang operatif. Tapi kan harus lihat dulu ya dok ya. Iya betul. Iya. Saran untuk Bapak Uwan nih ke depannya juga bagaimana? Iya sebenarnya sih kalau Pak Uwan ini semata-mata hanya untuk melakukan aktivitas yang lebih bagus. Dia terkendala karena masalah nyeri. Ya. Jadi masalah nyerinya tersebut bisa kita melihat apakah benar-benar pure karena masalah osteoartritis pada sendi lutut ataukah ada masalah-masalah yang lain. Kalau pure karena sendi lutut tentunya harus segera kita mengobati pada sendi lututnya ya. Kalau dia ada nyeri, jadi masih tahap dini, tahap awal, bisa kita membantu dengan memberikan obat-obat anti nyeri. Nah, tapi itu hanya sebatas hanya untuk mengurangi rasa sakit saja. Tetapi untuk mengetahui lebih jelas, lebih bagus kalau kita memeriksakan dengan pemeriksaan yang lain, dengan misalnya radiologis, kita melihat cek X-ray-nya nggak ada masalah atau gimana, kita bisa melihat. Berarti kalau untuk diagnosis banding tadi apa sih selain dengan RA tadi yang mirip-mirip nyeri sendi lutut itu, kemungkinan yang lain tuh apa jangan-jangan kan kita zaman sekarang kan takut ada tumor atau apa, itu kan juga sesuatu yang... Iya, sebenarnya sih pola pemikiran tersebut selain daripada infeksi, karena kan OA itu adalah infeksi. Faktor-faktor yang lain juga bisa menyebabkan misalnya ada benjolan atau tumor di pada sendi lutut. Nah, kalau benjolan pada sendi lutut itu sangat khas ya, kita bisa melihat. Tentunya pada teraba, dok? Teraba, dokter bisa melihat meraba. Tapi kalau ini hanya ingin beraktivitas yang dengan aktivitas yang lebih cepat, berjalan cepat, bisa aja masalah pada sendi lutut. Tadi sampaikan mungkin bisa ada peradangan pada sendi lutut tersebut. Jongkok agak susah tadi kan? Jongkok agak susah berarti bisa bukan semata-mata dari tulang, bisa dari otot. Kalau sulit untuk melakukan aktivitas, jongkok susah berarti bisa aja dari lututnya, kekuatan ototnya bisa juga bermasalah. Ya. Oke, kurang lebih begitu ya untuk Pak Uwan ya. Tadi sarannya juga tadi mudah-mudahan sangat membantu ya. Dokter, kalau kita kembali lagi seputar treatment ya dok ya, memangnya memakan waktu berapa lama sih? Karena kan ada yang tingkat ringan, sedang, berat gitu ya. Dan belum lagi kalau di awal tadi gejala pengapuran itu bisa jadi nggak khas, sehingga orang terkesan datangnya terlambat gitu dok. Jadi ujung-ujungnya pasti apa nih, bedah atau enggak gitu kan yang dikhawatirkan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk perbandingan tadi proses recovery berapa lama dan kedepannya juga angka apa ya istilahnya ya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, angka kesembuhannya itu juga bagaimana itu dokter? Jadi sebenarnya memang kita sangat harus fokus ya untuk mengenai osteoartritis ini. Kita sangat
membantu untuk mencapai kualitas hidupnya. Kalau kita mengalami masalah osteoartritis atau nyeri pada sendi lutut itu sangat mengganggu kualitas hidup kita. Jadi kedepannya lebih bagus kalau kita lebih tahap dini mencegah daripada kita harus mengobati. Tetapi osteoartritis ini suatu hal keadaan bersifat degeneratif dan menahun, ya. Sehingga beberapa faktor yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga kita punya berat badan, kemudian olahraga yang teratur, ya, kemudian faktor-faktor yang lain kita misalkan rutinitas lah sehari-hari, ya. Baik dokter, kita jeda dulu ya, nanti lanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai osteoartritis pada sendi lutut bersama dengan Dr. Ghazali Said SPOTK Mars, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan panggul dan lutut dari Bethesda Hospital. Dan dokter dilanjutkan kembali ya di segmen terakhir. Jadi buat yang mungkin teman-teman kita di luar sana yang memang sudah mengalami hal tersebut ya dok, yang mengalami OA gitu ya. Jadi supaya walaupun di tengah pandemi ini, tadi bagaimana sih meningkatkan kualitas hidup mereka dengan cara seperti apa dok? Artinya mencegah untuk terjadinya perburukan atau mungkin buat teman-teman yang juga masih muda mencegah supaya nggak mengalami OA juga, barangkali punya faktor resiko dari mungkin keluarga atau mungkin dari pola hidup atau aktivitasnya segala macam dokter. Baik, sebaiknya kita untuk pencegahan yang lebih dini dari osteoartritis ini, karena pertama adalah menjaga berat badan. Kita ketahui bahwa osteoartritis ini adalah suatu proses peradangan yang cukup lama ya. Jadi dan berhubungan dengan usia. Jadi kita bisa mencegah dengan beberapa aktivitas sehari-hari, menguatkan sendi-sendi dengan aktivitas olahraga, semua segala macam, menjaga pola yang seimbang aja. Makanan yang seimbang juga, kemudian aktivitas. Karena mau tidak mau semua orang pasti akan mengalami proses osteoartritis ini. Degeneratif. Iya pasti, karena dia degeneratif. Seiring dengan perjalanan usia. Sehingga banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kegiatan sehari-hari, kemudian pekerjaan juga. Pekerjaan yang memakan aktivitas sehari-hari itu misalnya beban yang berat, apa semua itu bisa merupakan aktivitas nyeri pada sendi lutut. Jadi kalau untuk olahraga yang aman sebetulnya berenang ya katanya? Sebenarnya sih ya, yang paling aman sih berenang ya, olahraga berenang. Kemudian sepeda statis juga bisa. Lagi pandemi mungkin sepeda statis dulu kali ya. Sepeda statis. Pandemi saat ini bisa kita lakukan olahraga di rumah dengan sepeda statis. Kalau misalnya ada alat treadmill sendiri di rumah bisa untuk treadmill di rumah. Kalau kita mau berenang ya untuk saat ini mungkin kita bisa mengurangi dulu. Iya betul, mengurangi resiko dulu gitu ya. Tapi kalau untuk pola makan, tadi kan pola makan seimbang ya. Tapi kalau untuk, kan seringnya dok ya ditanyakan juga ada suplemen khusus nggak sih untuk mengatasi atau mengurangi keluhan nyeri sendi, kan banyak juga tuh dengar glukosamin lah atau apa. Iya sebenarnya gitu, sih beberapa pakar mengatakan bahwa glukosamin sampai saat ini dari dulu memang bisa berpengaruh, tapi alangkah baiknya kalau misalkan mau mengkonsumsi silakan, tapi untuk tidak mengkonsumsi juga tidak masalah. Yang penting tadi pola gizi seimbangnya gitu ya, kita bisa jaga berat badan, aktivitas fisiknya jangan terlalu sedentary lifestyle, jadi aktif ya, tetap aktif, produktif begitu ya dok. Betul, ya. Dan tadi hindari faktor resiko yang dipunya oleh masing-masing, dan mungkin ada istilah ini nggak dok? Screening atau pemeriksaan yang bisa dilakukan, mumpung masih muda dan kebetulan punya faktor resiko, aku paling nggak periksa apa gitu ya, kan kalau pengeroposan tulang ada apa tuh, ada alat khususnya gitu ya untuk scan atau apa misalkan gitu. Ya kalau kita bicara mengenai khusus untuk osteoartritis ini, karena dia dikeluhkan pertama kali adalah rasa nyeri atau sakit, jadi kalau ada rasa nyeri yang sudah cukup lama, terutama pada saat melakukan aktivitas, serta memeriksakan diri ke dokter. Datang ke dokter, kemudian melihat, yang paling awal kita melihat ada dengan pemeriksaan sederhana dengan radiologi ronsen. Kita melihat pada sendi lutut ada masalah atau tidak ada. Kemudian setelah itu kita melihat lagi apa kekuatan pada
otot, ya otot kita periksa. Kalau tidak ada masalah berarti semata-mata bisa aja masih tahap dini terjadinya pengapuran pada sendi lutut. Nah itu masih bagus kita treatment kalau masih tahap dini. Artinya bisa menjaga supaya jangan lebih berkepanjangan masalahnya. Kalau dia sakit banget bisa kita external support, pakai brace, brace pada sendi lutut. Kalau itu untuk menjaga supaya nyerinya jangan lebih lama. Kemudian bisa kita bantu dengan memberikan sedikit kompres, ya kompres. Ya, kalau nyeri pada lutut bisa ke kompres air es, kompres dingin cukup membantu. Selain daripada memakai brace daripada sendi lutut. Kalau untuk aktivitas yang sebaiknya dihindari dulu nih gitu, mungkin jangan terlampau berlebihan, apa dok? Naik tangga, naik turun tangga. naik turun tangga sebanyak dihindari ya, menggunakan lift kalau misalnya tempat di kantor ya. Berarti kalau yang rumahnya kamarnya di lantai 2 pindah dulu katanya, supaya nggak naik turun kan, begitu ya dok ya. Intinya ya pokoknya inilah usahakan yang terbaik aja gitu ya. Oke, baik dokter. Karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai OA ini ya dok ya. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih para pemirsa. Untuk osteoartritis ini adalah suatu keadaan di mana terjadinya penyakit keluhan secara menahun dan berhubungan dengan proses degeneratif. Sebaiknya pada penderita menjaga pola hidup, ya, menjaga keseimbangan berat badan, kemudian rajin-rajin berolahraga minimal sehari 30 menit untuk menjaga keseimbangan berat badan dan kekuatan otot bisa terjaga. Kemudian walaupun di rumah kita bisa melakukan aktivitas sendiri, misalnya melakukan strengthening dari otot, kita melakukan pada tangan, kemudian kaki, kita regangkan sedikit supaya tidak terjadi kekuatan pada sendi. Nah itu beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya untuk menjaga terjadinya osteoartritis secara dini. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa osteoartritis secara dini itu pada usia muda juga itu karena oleh kadang adanya proses trauma atau kecelakaan. Tetapi kita menghindari hal tersebut. Kita hidup secara bebas supaya tidak tanpa nyeri dengan mengurangi proses-proses tersebut. Oke, baik Dokter Ghazali, terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk dokter ilmunya ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuding Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.